Prediksi Tottenham Hotspur versus Manchester United, balas kekalahan 1-6 Red Devils. Tottenham Hotspur akan berusaha meningkatkan harapan mereka untuk finish 4 besar di Liga Inggris ketika mereka menyambut Man United di London Utara pada Minggu 11 April malam waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Manchester United akan datang ke laga ini dengan sejumlah hasil positif serta misi balas dendam atas kekalahan mengejutkan 1-6 mereka melawan Tottenham Hotspur selama pertemuan pertama musim ini. Manchester United di sisi lain semakin nyaman di urutan kedua klasemen usai kemenangan susah payah 2-1 mereka atas Brighton selama akhir pekan lalu. Sementara di Liga Eropa mereka telah memiliki satu kaki di babak semifinal usai memetik kemenangan nyaman 0-2 atas Granada. Prediksi line up kedua tim sebagai berikut. Tottenham 11 4-2-3-1 Hugo Lloris, Jabhet Tanganga, Davinson Sanchez, Joe Rodon, Sergio Reguilon, Pierre-Emile, Tanguy Ndombele, Lucas Moura, Giovanni Lo Celso, Son Heung-min, Harry Kane. Manchester United 11 4-2-3-1 Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edinson Cavani. Dalam pertandingan ini Ole Gunnar Solskjaer akan belajar dari kekalahan di pertemuan pertama untuk setidaknya menghindari kekalahan. Beruntung jika bisa keluar sebagai pemenang. Prediksi skor Tottenham Hotspur 1-2 atas Manchester United. Saran Scholes, mainkan Greenwood jadi striker tengah Solskjaer. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan saran kepada Ole Gunnar Solskjaer yang menilai Mason Greenwood saat ini harus mulai dibiasakan bermain di posisi striker tengah. Sejak debut di tim utama MU, Greenwood memang dimainkan di beberapa posisi, namun ia paling sering dimainkan di sisi kanan serangan MU. Ketika melawan Granada, Solskjaer menggeser posisi Greenwood menjadi striker tengah. Namun sang striker gagal membuat dampak yang besar di laga itu. Namun Scholes menilai Solskjaer harus tetap memainkan Greenwood sebagai penyerang tengah. Dia Greenwood adalah pemain yang brilian dan masih sangat muda, sehingga saat ini masih inkonsisten, ujar Scholes kepada BT Sport. Menurut Scholes, Greenwood tidak maksimal jika dimainkan sebagai penyerang sayap. Ia ingin Solskjaer lebih sering memainkan sang pemuda di pos penyerang nomor 9. Saat ini kondisi penyerang Manchester United sama semua. Mereka tidak tahu apakah mereka pemain sayap atau seorang penyerang nomor 9. Banyak yang bilang bahwa anak ini Greenwood adalah yang paling cocok bermain sebagai striker tengah dan saya rasa ia punya penyelesaian akhir yang sangat bagus. Namun jika ia dimainkan di sayap, ia tidak mendapatkan banyak peluang dan itu akan jadi masalah, kata Scholes. Masih ingatkan kekalahan 1-6. Ole Gunnar Solskjaer mengakui harga diri Manchester United terluka ketika dihajar Tottenham Hotspur dengan skor telak 1-6 tahun lalu. Kini MU bakal berusaha membuktikan diri bahwa mereka jauh lebih baik. Minggu 11 April malam waktu Indonesia Barat besok, Setan Merah akan menyambangi Tottenham dalam duel lanjutan Premier League. Laga ini membangkitkan kenangan pahit tahun lalu. Kala itu 4 Oktober 2020, awal musim 2020-2021, MU kalah memalukan di Old Trafford. Mereka dihajar Spurs yang tampil perkasa, skor 6-1 untuk kemenangan pasukan Jose Mourinho. Kalau sudah pasti terjadi dalam sepak bola, tapi kebobolan setengah lusin gol adalah perkara lain. Solskjaer tidak mau berdalih, tapi baginya MU saat itu bukanlah MU yang seharusnya. Ya, saya rasa para pemain akan mengingat pertandingan itu dengan sangat menyakitkan. Harga diri kami terluka, kata Solskjaer kepada Sky Sport. Cara kami kalah itu bukan diri kami sendiri, dan kami tahu itu. Kami membuat kesulitan sendiri dengan bermain 10 orang. Pramusim berjalan pendek dan kami belum mencapai standar yang dibutuhkan. Kami bermain sangat buruk, imbungnya. Sekarang MU sudah lebih baik. Mereka ada di peringkat 2 klasemen sementara, unggul jauh dari Spurs yang tertahan di peringkat 6.
Karena itu sekarang Solskjaer yakin timnya akan bermain lebih baik dan menang. Saya yakin sekarang kita akan melihat beberapa pemain yang ingin membuktikan bahwa mereka lebih baik dari itu. Sambung Solskjaer. Bingung pilih David De Gea atau Dean Henderson? Persaingan pos kiper di Manchester United saat ini mungkin menjadi yang paling menarik di Liga Inggris. Pasalnya, Man United kini memiliki dua kiper andalan yang sama-sama memiliki penampilan apik. Kedua kiper tersebut adalah David De Gea dan Dean Henderson. Selama ini De Gea selalu diplot untuk menjadi kiper utama Man United. Akan tetapi, beberapa waktu belakangan nama Henderson muncul sebagai pesaing utama dari De Gea. Bahkan selama De Gea mengambil cuti untuk menemani istri yang melahirkan pada Maret lalu, Henderson tampil apik di bawah Mister Gawang. Penampilan Henderson itu membuat persaingan posisi kiper utama di Manchester United semakin memanas. Penampilan Henderson itu membuat persaingan posisi kiper utama di Manchester United semakin memanas. Alih-alih menemukan racikan yang pas untuk menentukan kiper nomor 1 mereka, Manchester United justru menargetkan akan mendatangkan kiper baru musim panas. Menurut laporan yang dikutip Bolasport.com, Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Kedatangan Oblak nantinya akan menjadi tambahan kekuatan tersendiri bagi Manchester United. Di sisi lain, nasib Henderson akan kembali digantung jika Oblak benar-benar hijrah ke Manchester United. Ketegasan Solskjaer, MU tidak akan puas dengan peringkat 2. Ole Gunnar Solskjaer dinilai cukup sukses mendongkrak level Manchester United beberapa musim terakhir. Saat ini MU ada di peringkat 2 klasemen sementara Premier League ini sudah cukup jadi bukti. Perkembangan MU sempat melonjak pesat ketika Solskjaer pertama tiba menggantikan Jose Mourinho beberapa tahun lalu. Di paruh musim pertamanya, Solskjaer membawa MU finish di peringkat 6. Perkembangan MU berlanjut ke musim 2018-2019. Kali ini lebih baik Solskjaer menuntut MU finish di peringkat 3 Premier League, hanya kalah dari Manchester City dan Liverpool yang jadi juara. Kini setelah 30 pertandingan di musim 2020-2021, MU ada di peringkat 2 klasemen sementara. Apa artinya bagi Solskjaer? MU dari peringkat 6 ke peringkat 3 dan kini di peringkat 2. Bicara angka, sebenarnya Solskjaer terbukti sudah mengembangkan MU. Meski begitu, baginya peringkat 2 bukanlah tempat MU. Setan merah harus jadi nomor 1, selalu begitu sejak dulu. Mereka harus jadi juara. Kami tidak boleh puas dengan peringkat 2 di Manchester United, dan kami tidak akan pernah puas dengan peringkat 2. Kami tidak boleh puas dengan peringkat 2 di Manchester United, dan kami tidak akan pernah puas dengan peringkat 2. Kata Solskjaer di manunited.com. Saya rasa disinilah poinnya, bahwa kami telah melihat puncak tertinggi dan kami tahu apa yang bisa dilakukan klub ini, kata Solskjaer.